Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1955 boleh jadi adalah tahun kebangkitan PKI atau Partai Komunis Indonesia, usai porak-poranda imbas pemberontakan Madiun 1948. Tahun itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI memenangi pemilu di berbagai daerah. Salah satunya di Cilacap, Jawa Tengah. Kala itu, Jawa Tengah masih satu wilayah pemilihan dengan Yogyakarta. PKI di Kabupaten Cilacap mendapatkan 170.756 suara untuk DPR dan 167.219 suara untuk konstituante. Selain di Cilacap, PKI menang di banyak tempat seperti Kota Semarang, Blora, Temanggung, Purwodadi, Tumenggung, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Gunung Kidul, Kabupaten Semarang, dan Solo. Tak pelak pergolakan politik memanas usai pemilu 1955. Politik identitas begitu kental, terlebih di Cilacap, di mana Palu Arit memenangi pemilu. PKI bersaing ketat dengan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI dan Nahdlatul Ulama atau NU, yang dulu masih menggunakan ejaan lama, yaitu Nahdlatul Ulama atau NO. Usai itu, Cilacap dipimpin oleh bupati dari kubu pemenang pemilu. Merasa di atas angin, anggota PKI dan under baunya mulai semena-mena. Anggota PKI semakin jumawa. Pertentangan antara kubu politik semakin kentara pada 1960-an. Tekanan kepada kiai-kiai kampung dan pondok pesantren juga terus terjadi. Itu makanya banyak kiai yang akhirnya mengungsi ke daerah lebih aman. Tekanan oleh PKI dan underbaunya itu juga turut dirasakan oleh ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Najimuddin, kiai karismatik pengasuh pondok pesantren Bendasari, pesantren yang berada di desa Kilopadang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Pondok pesantren ini di belakang hari dikenal dengan Pondok Pesantren El Bayan Majenang. Terlebih beliau sangat menentang ajaran komunis, namun ia tak mengungsi dan memilih bertahan. Ulama karismatik ini juga terkenal karena karomahnya. Beliau dikenal sakti. Kesaktiannya sudah kondang sejak zaman agresi militer Belanda pada tahun 1948-an atau saat Kiai Haji Najimuddin masih muda. Kiai Masmuddin, cucu keponakan Al-Maghfurullah Kiai Haji Najimuddin, bercerita, geger masa revolusi juga bertambah dengan keberadaan Milisi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang dikenal dengan NII yang mulai merengsek ke Jawa Tengah. Di tempat asalnya, tepatnya di Jawa Barat, DITII semakin terdesak oleh pasukan Siliwangi dan Raiders. Dia tak bisa memperkirakan waktunya, tapi kurang lebih kisaran tahun 1960-an awal. Majenang adalah wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, sehingga kekerasan berlangsung masif. Keadaan semakin sulit. Di satu sisi, Kiai Haji Najimuddin jelas tidak mau bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi di sisi lain, ia pun tak setuju dengan pendirian agama Islam. Kiai Haji Najimuddin tetap istiqomah di Partai NU, atau dulu disebut sebagai NO. Partai yang dibikin oleh anggota ormas yang didirikan gurunya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Penentangannya terhadap PKI juga dikenal luas. Kiai Haji Najimuddin memang pernah mengaji langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tepatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Bahkan ia sempat dipercaya sebagai lurah pondok, meski hanya 8 bulan di pesantren legendaris ini. NU adalah partai Islam yang tetap menginginkan Indonesia sebagai NKRI. NU anti komunis, namun juga tak hendak mendirikan negara khilafah. Kebetulan kediaman Kiai Haji Najimuddin dan pesantrennya berada di pinggir jalan, dari desa ke kawasan pertanian dan pasar. Makanya jalan selalu ramai.
Tiap hari ratusan orang dari berbagai wilayah menggunakan jalan ini. Kala itu, atribut politik digunakan oleh petani, pedagang, buruh, hingga pekerja. Petani dan pedagang misalnya mendistribusi tudungnya dengan lambang partai. Dan anehnya, tiap orang yang lewat di depan rumah Kiai Haji Najmuddin akan selalu turun dari sepeda. Kalau pelintas itu berjalan, maka akan membungkuk. Itu berlaku untuk semua orang dari golongan manapun, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka takut Mbah Najmuddin sedang berada di depan rumah, sehingga mereka sudah bersiap berlaku sopan. Sudah menjadi kebiasaan Mbah Najmuddin menyapa orang-orang yang lewat, baik itu dari golongan NU, PNI, PKI, dan partai lainnya. Yang PKI ya ada tulisannya PKI, warnanya merah. Kalau PNI ya begitu, ada tulisannya. Kalau NU ya di tudungnya ada tulisan Pertano, ucap Mas Mudin. Di balik konsistensinya di partai NU, Kiai Haji Najmuddin dikenal sebagai sosok karismatik sekaligus terbuka. Itu sebab ia diterima oleh golongan manapun, termasuk komunis. Bahkan berbeda dari pesantren lain yang kerap diganggu oleh PKI, pesantrennya jauh dari mara bahaya itu. Tidak ada yang jaga karena banyak santri di situ. Orang PKI juga menghormati Mbah Najmuddin. Dia mengungkapkan, kondisi ini adalah anomali. Kala itu, kiai jika tak mengungsi, maka rumah atau pesantrennya selalu dijaga oleh para pendekar. Trauma pemberontakan 1948 masih begitu membekas. Kala itu, banyak kiai dan tokoh agama yang jadi korban PKI. Namun, suasana kediaman Kiai Haji Najmuddin dan pesantrennya tetap tenang. Itulah karomah dari Kiai Haji Najmuddin. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.